Hai, welcome back to Dava Speaks teman-teman semuanya. Gue udah lama banget nggak bahas apapun tentang apapun di YouTube gue ini ya teman-teman semuanya. Jadi gue mau menghidupkan kembali YouTube gue. Pengen banget untuk sharing-sharing lagi sama teman-teman semuanya. Karena 2 bulan atau 3 bulan tanpa YouTube itu rasanya agak hampa dikit ya teman-teman semua. Biasanya gue masih bisa bikin konten di YouTube. Cuman karena kesibukan gue kemarin ya teman-teman. Jadi gue agak harus menyesuaikan diri kembali gitu untuk bisa membagi-bagi waktu gue untuk bikin konten, terutama untuk bikin konten di YouTube teman-teman semuanya. Dan akhirnya sekarang gue memutuskan lagi untuk berkomitmen kembali untuk bikin konten di YouTube. Dan biasanya tuh gue ngebahas tentang public speaking, tapi kali ini gue kayaknya nggak ngebahas tentang public speaking deh guys. Jadi gue bakal ngebahas lebih ke tentang gimana caranya ngedevelop diri sendiri, apa essential skills yang harus dimiliki sama anak muda, gimana cara buat nyampe ke essential skills itu, terus pas di dunia kerja nanti lu bakal ngapain aja. Jadi buat lo yang masih SMA atau masih kuliah, ini adalah channel yang cocok banget untuk lo tonton sebenarnya. Bisa mengerti lebih lanjut. Kira-kira di dunia kerja nanti, gue tuh butuh skill apa dan apa aja soft skill yang menunjang gue untuk sampai ke satu titik level karir yang gue inginkan teman-teman semuanya. Dan gue bakal start dengan soft skill ini, yaitu time management. Jadi gue bakal mulai ngebahas time management dari point of view-nya gue ya teman-teman semuanya ya. Jadi gue bakal coba untuk nge-breakdown nih time management dan juga bagaimana caranya punya time management yang bagus. Jadi kita sama-sama belajar. Time management gue juga bukan yang bagus banget, tapi gue at least teman-teman, gue at least punya 24 jam sehari yang menurut gue selalu cukup untuk mengerjakan 5 kegiatan gue setiap hari. Yang pertama itu adalah gue full time worker di salah satu startup di Indonesia teman-teman semuanya. Yang kedua adalah gue punya bisnis namanya Ungkarl. Gue punya bisnis teman-teman yang bergerak di bidang fashion bersama dengan sahabat gue Alvin. Yang ketiga adalah gue punya Dava Speaks. Yang mana Dava Speaks ini sebenarnya kebagi juga jadi Dava Speaks webinar, internal community, terus abis itu juga Dava Speaks Instagram, ada Dava Speaks YouTube. Jadi ada banyak, ada Dava Speaks TikTok juga. Jadi kayak ada banyak banget Dava Speaks itu. Keempat itu adalah gue juga lagi kuliah S2 di salah satu kampus swasta di Jakarta Barat teman-teman semuanya. Dan itu cukup menyita waktu gue banget loh. Yang terakhir, yang kelima itu yang gue lakuin itu adalah yang terakhir adalah self development gue sendiri. Karena kan gue nggak mungkin ya nggak punya ruang buat self development gue sendiri guys setiap harinya teman-teman. So di sini gue mau share ya, dari 5 aktivitas ini gimana cara untuk ngatur aktivitas-aktivitas tadi biar bisa lebih terarah, teman-teman. Jadi yang mau gue intro di sini adalah yang pertama banget, ketika lo mau ngatur waktu atau mau ngelakuin time management, penting banget untuk selalu punya list about what to do in a day ya. Jadi kayak lu punya list nih misalnya A, B, C, D, gue hari ini mau ngerjain apa-apa aja sih, besok gue mau ngerjain apa-apa aja sih. Jadi kayak sehari itu bener-bener jadi hari yang produktif buat lu. Karena sibuk itu bukan berarti produktif kan guys, tapi kalau lu produktif tuh at least lu bisa menghasilkan output yang banyak untuk hidup lu gitu. Dan itu yang dibutuhkan sih sebenarnya. Gue paham bahwa proses itu penting juga, tapi output juga penting sih untuk hidup kita teman-teman semuanya. Bikin konten, tapi kalau outputnya nggak ada, artinya kontennya nggak ada yang dipublish, cuma dibikin doang, sama aja bohong kan. Misalnya kayak gitu deh simpelnya ya. Dan gue bakal share nih gimana caranya gue bisa manage waktu gue yang beragam tadi, yang harus gue alokasikan ke berbagai macam tempat, sehingga 24 jam sehari itu tetap bikin gue cukup tidur, dan juga tetap bisa bikin gue bekerja dengan baik di kantor. Di satu sisi bisnis gue juga jalan running well aja gitu teman-teman. Oke? Dan sekarang gue tadi udah ngebahas tentang bikin to-do list ya teman-teman semuanya ya. Nah yang kedua, setelah lu bikin to-do list, lu harus scheduling. Jadi to-do listnya itu di schedule teman-teman semuanya. Lu bikin to-do list nih A, B, C, D, E, F, G, tapi harus ada schedule-nya. Misalnya lu hari ini pagi jam 7 pagi mau mandi pagi nih, terus habis itu jam 8 lu mau baca buku, jam 9 lu pergi ke gym misalnya kayak gitu. Nah itu tuh harus ditulis gitu loh guys. Kenapa? Karena kalau misalkan lu nggak scheduling, artinya lu nggak bisa bikin deadline yang rigid buat hidup lu sendiri di hari itu gitu. Ketika lu nggak bisa bikin deadline buat diri lu sendiri, ya maka diri lu bakal banyak leha-lehanya, bakal banyak nyantai-nyantainya gitu. Nah ini yang biasa dialami sama anak muda nih, termasuk gue juga sih. Kalau kita udah mulai nyantai sama sosial media gitu ya, udah mulai ngeliatin TikTok, udah mulai ngeliatin Instagram, tuh kita biasanya bakal lupa tuh. Kalau oh iya ya, gue punya banyak task yang harus gue kerjain today gitu. Tapi ketika lu bikin setup your plan, your schedule, your to-do list, itu udah ada jam-jamnya dalam satu hari, itu bakal ngebantu lu banget. Terus yang ketiga, untuk bisa mengcombine to-do list dan juga jadwal tadi, biasanya gue akan gunakan Google Calendar teman-teman semuanya. Kalau misalkan lu mau lihat Google Calendar gue yang ada di sini, ini cukup padat sebenarnya teman-teman. Jadi dalam sehari itu gue ada banyak kegiatan, dan ini adalah Google Calendar gue di kantor. Jadi sekilas aja ya gue tunjukin di kantor. Ini adalah Google Calendar gue sehari-hari teman-teman semuanya. Jadi gue punya 2 Google Calendar, dan teman-teman semuanya, gue juga harus mengintegrasikan antara Google Calendar gue yang di kantor dan Google Calendar gue yang ada di sehari-hari gitu. Pertanyaannya gimana caranya?
Nggak susah kok, nggak susah. Untuk bisa mengintegrasikan to-do list lu juga dengan apa yang lo mau lakukan setiap hari, biar tetap tertata dengan rapi, ada konsep yang namanya Eisenhower Matrix. Atau Urgent Important Matrix ya, you name it teman-teman semuanya, tapi gue nyebutnya biasa Eisenhower Matrix. Jadi konsep ini adalah konsep yang bisa membuat lu memprioritaskan, mendelegasikan, memikirkan kembali, atau melakukan tugas-tugas yang akan lu kerjakan dalam satu hari atau bahkan satu minggu teman-teman semuanya. Atau bahkan satu bulan ya, pokoknya di kalender lu deh. Nah singkatnya teman-teman, Eisenhower Matrix ini bakal ngebagi kegiatan lo dalam 4 kuadran teman-teman. Ada kuadran do, atau sesuatu hal yang harus lo kerjakan. Ada kuadran decide, ada sesuatu hal yang lo harus tentukan. Apakah gue harus ngerjain sekarang atau gue kerjain nanti. Ada kuadran lo harus ngedelegate, di mana posisinya lo bakal ngasih tugas itu untuk dikerjakan sama orang lain gitu ya. Dan yang terakhir, ada kuadran untuk delete teman-teman. Jadi menghapuskan kegiatan-kegiatan yang nggak perlu lakuin sebenarnya teman-teman. Nah, dengan membagi ke 4 kuadran tadi, itu benar-benar membantu gue. Contohnya kayak gini deh, misalnya nih ya, di hari yang sama nih, gue punya kegiatan kerja. Terus juga gue punya kegiatan deal dengan brand, misalnya technical meeting untuk webinar atau technical meeting untuk partnership apa misalnya kayak gitu ya. Terus juga gue harus misalnya nih ya, ngurusin internal community-nya DavaSpeaks, di mana ada 800-an orang yang harus gue kasih informasi setiap hari terus-terusan gitu. Di satu sisi juga gue ada waktu pengen untuk misalnya nih, untuk baca buku kayak gitu ya teman-teman. Nah, 4 hal tadi, misalnya let's say yang pertama nih, gue kerja nih teman-teman semuanya ya. Gue kerja kan nggak mungkin gue delegasikan ke siapa-siapa. Jadi biasanya gue akan memasukkan kerjaan gue tadi ke kuadran gue yang pertama tadi, yaitu do teman-teman semuanya. Jadi gue bakal ngelakuin kerjaan itu, atau itu adalah sesuatu hal yang harus gue kerjakan by myself gitu. Gue nggak bisa delegasiin ke siapa-siapa. Yang kedua adalah decide. Jadi biasanya gue selalu punya kolom decide. Contohnya ketika misalnya gue mau menentukan bahwa gue akan membaca buku, biasanya gue akan masukin itu ke kolom decide. Gue akan tentukan gue masukin baca buku itu di jam berapa sehari. Awalnya misalnya gue taruh di jam 7 pagi. Oh ternyata jam 7 pagi adalah jadwal gue nge-gym. Atau di hari itu gue mood buat nge-gymnya itu jam 7 pagi. Ya udah, berarti nanti baca buku gue bakal gue mundurin ke jam 9 pagi misalnya gitu. Itu biasanya untuk decide. Terus yang ketiga, misalnya gue lagi punya partnership sama beberapa brand teman-teman semuanya ya. Nah ketika gue lagi punya partnership kayak gitu, gue harus misalnya tanda tangan kontrak, atau mungkin gue harus ngomongin atau technical meeting tentang gimana caranya kontrak itu bakal berlangsung, atau nanti pas mau webinar itu TM-nya kayak gimana gitu ya. Nah biasanya gue bakal masukin ke kuadran gue yang ketiga nih, yaitu delegate gitu. Jadi gue bakal minta manajer gue untuk tolong untuk wakilin gue untuk bikin kontrak, atau untuk deal-dealan kontrak, atau untuk sekedar melihat nih prosesnya nanti webinar bakal kayak gimana sih, atau kegiatan kita dengan brand tersebut tuh bakal kayak gimana. Yang tujuannya apa? Tujuannya dia akan merepresentasikan gue dan membuat gue punya waktu untuk mengerjakan hal yang lain gitu teman-teman. So, kalau misalkan lu punya 4 kuadran ini aja dalam hidup lu, dan lu bisa mendecide which one is going to be in what quadrant, itu bakal bagus banget deh. Jadi coba integratekan to-do list, scheduling, Google Calendar, dan juga Eisenhower Matrix, dan ini bakal membantu banget. Contohnya adalah ketika lu ngelihat jadwal gue yang kayak gini. Ini adalah contoh gue menggunakan Eisenhower Matrix, di mana gue membagi-bagi mana yang harus gue kerjakan, gue tandai dengan warna yang warna biru. Terus yang mana yang harus gue delegasikan, teman-teman, itu gue tandai dengan warnanya kuning. Terus juga mana yang harus gue decide lagi atau gue putuskan nanti gitu ya, gue tandai dengan warna hijau. Dan yang mana yang harus gue delete, itu biasanya gue tandai dengan warna merah, teman-teman. Artinya ya udah, nggak usah deh, gue eliminate aja, karena menurut gue untuk hari ini gue nggak bisa nih untuk ngelakuin itu gitu. So basically itu adalah hal yang gue lakuin. Dan jangan lupa untuk selalu stick dengan apa yang telah lu tulis, karena lu mapping atau planning aja, kalau misalkan lu nggak execute dengan baik, maka bakal mentah semua. So better kalau misalkan lu bisa planning dengan baik, lu bisa juga harusnya nge-execute dengan baik gitu teman-teman semuanya, karena itu berkesinambungan. They are working in sequence. After you plan, you need to execute. After you plan, you need to execute. Something like that. So itu yang bisa gue share tentang time management. Semoga gue bisa rutin untuk bagiin konten 1 minggu 1 kali buat lo semuanya tentang self-development, tentang public speaking, tentang time management, tentang apapun itu yang bisa membantu lo untuk jadi manusia yang lebih baik. Kita sama-sama belajar di sini, gue juga masih belajar banget. Dan sampai kita ketemu di video DavaSpeaks selanjutnya. Thank you.